Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kita akan memulai ibadah online pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dan sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami masih bisa mengikuti ibadah pada hari ini meskipun secara online Tuhan. Kiranya Kau yang berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya kami dapat menangkap firman yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mulai ibadah online kita. Pada pagi hari ini kita naikkan pujian Ajarku Berdiam. Mari sama-sama katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadiru,
Haleluya, berikan glory yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dapat hadir kembali dalam ibadah online GBI City Restoration Center yang linknya akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, persepuluhan, dan kontrak gedung dapat dimasukkan melalui rekening berikut. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, "Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
bersyukur Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita boleh bertemu kembali dan saya percaya kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Amin saudaraku. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Allah Pemeliharaku atau Tuhan Pemeliharaku. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk firman ini. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur kembali pada pagi hari ini. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, mari Engkau yang menjamah kami, Engkau yang mengurapi kami. Taruh hati kami hati yang penuh dengan kerinduan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masih melawat, Tuhan berkati pula, supaya firman yang disampaikan pada pagi hari boleh menjadi kekuatan bagi kami semua, dalam kami menghadapi hari-hari ke depan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sudah kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan buka Alkitab kita dari dalam Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, Saudara buka Alkitab, ya, yang punya Alkitab Saudara buka, ya, juga Saudara buka dari Android juga, dari HP. Dan mari kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan baca firman bagi kita semua dan kita simak dengan baik-baik. Amin saudaraku. Iya, 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat yang kedua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Ayat 6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa yang berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya. Amin saudara. Nah saudaraku, kita bersyukur bahwa di saat sekarang ini, ya, kita sudah melewati masa-masa karantina atau masa-masa lockdown dan PSBB, dan sekarang kita sudah masuk ke tahap berikut adalah new normal atau penormalan baru. Ya, di mana ini adalah usaha pemerintah saudaraku untuk apa? Untuk mengizinkan masyarakat Indonesia untuk kembali melakukan kegiatan sosial, lalu juga kegiatan ekonomi agar tatanan masyarakat juga tidak sampai runtuh, ya, karena itu bisa menimbulkan kemiskinan dan kelaparan di negeri ini. Tapi satu hal dari sisi yang lain kita pelajari bahwa kita ingat walaupun ini sudah masa new normal, tetapi bukan berarti COVID-19 sudah selesai. Betul? Semua ini belum selesai saudaraku.
Ya, walaupun sudah new normal, tetapi kegiatan kita masih harus pakai masker, ya, tidak boleh bersentuhan, jaga jarak, ya, cuci tangan, pulang dari mana-mana kita harus buka baju, cuci baju, karena kita tidak tahu, ya, karena saat ini banyak yang OTG, artinya apa? Orang tanpa gejala. Nah, itu yang bisa menyebabkan orang yang bisa terkena virus itu. Kalau kita lihat di TV, ya grafiknya agak naik, saudaraku. Tapi kita percaya bahwa kalau kita anak-anak Tuhan hidup dalam pemeliharaan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Saudara kita belajar bersama-sama. Ada 3 poin atau 3 kunci keberhasilan kita untuk mengalami pemeliharaan Tuhan dalam masa new normal ini. Yang pertama, saya mengajak kita belajar. Yang pertama adalah mentaati firman dan melakukan. Kita lihat kembali dalam pembacaan Alkitab tadi, 1 Raja ayat 17, kita mulai baca ayat 2. Di situ dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Nah, saudaraku, kita lihat sini bahwa kisah ini menceritakan bagaimana Elia taat kepada firman dan melakukannya. Tuhan katakan, pergilah dari sini. Ya. Berjalanlah ke timur. Bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Nah, saudaraku, kalau firman Tuhan katakan bersembunyi di suatu gua atau tempat yang ada pohonnya, itu masih enak, saudara. Ini tepi sungai, saudaraku. Tapi kita di sini bahwa Elia, dia tidak bersungut-sungut, tetapi dia taat kepada firman dan dia melakukan. Karena apa dia? Elia tahu kalau Allah yang berfirman, maka Allah yang akan memelihara kehidupannya. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita di sini dalam ayat keempat dikatakan, engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi, nah saudara perhatikan, pada waktu pagi dan waktu petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Luar biasa Tuhan kita. Amin, saudara. Iya. Elia hanya taat dan melakukan firman Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang memelihara kehidupannya. Dan kita lihat bahwa pagi dan petang Tuhan perintahkan burung gagak kirim makanan buat dia. Ya. Dan dia minum dari sungai Kerit itu. Nah, saudaraku, kita lihat bahwa Elia berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Bahwa Allah yang berfirman, Allah juga akan menggenapi firman-Nya. Karena dia Allah yang tidak pernah berdusta. Amin, saudara. Allah kita tidak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Kalau dia berfirman, maka dia juga menggenapi firman-Nya. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita masih tetap teguh berpegang kepada janji Tuhan? Ya. Ataukah kita sudah mulai meragukan firman Tuhan, saudaraku? Ya. Atau kita sudah mulai bersungut-sungut. Tuhan katanya sudah new normal. Tapi kok kenapa masih tak pakai masker? Tidak boleh bersentuhan? Ya. Harus cuci tangan? Nah, saudaraku, kita di sini bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar dari Elia. Amin, saudaraku.
Karena apa? Tuhan yang berfirman dan Tuhan yang menggenapi firman-Nya. Kalau kita taat dan setia melakukan firman Tuhan, maka Allah yang memelihara kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, firman Tuhan katakan di dalam Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Nah, saudara perhatikan, firman Tuhan katakan jelas, jangan kita meremehkan firman Tuhan. Karena kita akan menanggung akibatnya. Tetapi kalau kita taat kepada perintah firman Tuhan, maka kita akan menerima balasan, saudaraku. Balasan di sini adalah apa? Upah, ya, atau pahala, atau penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita taat kepada firman-Nya. Amin, saudaraku. Ya, saya teringat satu kali ketika Tuhan Yesus berdiri di pantai Genesaret dan orang banyak mengurmuni Yesus dan mereka hendak mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Lalu di pinggir pantai Yesus melihat ada 2 perahu nelayan, ya, dan nelayan-nelayan sedang membasuh jala. Lalu Tuhan naik ke salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Lalu Tuhan katakan, dorongkanlah perahu agak jauh sedikit, ya. Lalu Tuhan mulai mengajar, ya. Tuhan memakai perahu Simon sebagai mimbar untuk mengajarkan banyak orang, saudaraku. Nah, setelah Yesus mengajar, Tuhan bilang kepada Simon, bertolaklah ke tempat, ya, yang dalam dan tebarkanlah jala. Tapi apa? Simon bilang, Tuhan, sudah semalaman kita bekerja keras, tetapi kita tidak mendapat 1 ekor pun. Tapi kita lihat di sini, apa yang dikatakan oleh Simon Petrus, ya, dalam Lukas pasal yang ke-5 ayat 1 sampai dengan 6, ya. Di situ kita lihat Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, nah kita lihat, Simon berkata apa? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ketika Simon melakukan perintah Tuhan, maka kita di sini bahwa setelah mereka melakukan, maka mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudaraku, ketika kita menuruti firman Tuhan, melakukannya, apa yang Tuhan katakan, maka berkat Tuhan curahkan. Amin. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Terus apa dikatakan apa? Ada yang ingat? Apa dikatakan? Bagi orang percaya, mujizat itu nyata. Amin, saudaraku. Nah, kita lihat sini bahwa ketika saya dan saudara mentaati firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, di saat kita memasuki masa normal ini, Tuhan katakan, tenang, jangan takut anakku, aku yang memelihara hidupmu. Amin. Yang pertama, ketika kita taati firman melakukannya, maka Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, bagaimana supaya kita memiliki disebut dengan dipelihara oleh Tuhan.
Yang kedua, kita memiliki iman yang hidup. Amsal pasal yang ketiga, ya, ayat 5 berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iman yang hidup adalah iman yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Iman yang percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Jangan kita punya iman seperti Thomas, ya, yang tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang pertama kali Thomas tidak ada. Jadi ketika Thomas datang dan murid-murid katakan, Thomas, Yesus telah bangkit. Tapi kita lihat apa? Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Sudah bisa membayangkan? Thomas butuh bukti kalau Yesus sudah bangkit. Ya. Dia butuh bukti. Dia katakan, kalau aku sudah mencucukkan jari ke lubang, ke tangan yang berlubang, ke lambung, baru aku percaya. Nah, ini kita lihat bahwa, oleh sebab itu saudaraku, mari kita, saya dan saudara, anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman yang walaupun belum melihat, namun percaya. Amin. Karena apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11, ya, ayat 1. Kemudian ayat 8 berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Saudara bisa bayangkan? Karena iman Abraham ketika dipanggil Tuhan, dia berangkat, saudaraku. Nah, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-12, ya. Kejadian pasal yang ke-12 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudaraku, ketika Tuhan katakan pergilah dari rumahmu, dari sanak saudaramu, dari ayah, Abraham tidak membuat satu rapat keluarga yang besar. Nih, Tuhan berbicara kepada saya harus pergi. Tetapi dia punya iman. Waktu itu saudaraku, Abraham pun mengenal Tuhan. Tapi dia percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, maka Tuhan akan memelihara kehidupannya. Tuhan katakan pergi. Dan dia pergi keluar dari Ur Kasdim, saudaraku. Dan dia tahu kemana. Tapi kita lihat penyertaan Tuhan sempurna bagi Abraham. Amin. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Amin, saudaraku. Penyertaan Tuhan sempurna. Abraham tahu bahwa Tuhan pasti memelihara kehidupannya. Dan dia pun berangkat, saudaraku. Dan kita melihat
Tuhan memelihara Abraham dengan luar biasa. Tuhan berkati dengan Lia dengan luar biasa. Ya. Yang kedua, saudaraku, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka Tuhan memelihara kita. Amin. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi COVID ini selesai, berakhir. Tapi kita percaya kalau kita punya iman yang teguh, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Amin, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami Allah yang memelihara kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus memiliki keteguhan hati di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Amin, saudaraku. Mari kita buka dalam Yosua pasal yang pertama, ya. Ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Dahsyat nggak, saudaraku? Ya. Ketika kita memiliki keteguhan hati di tengah persoalan, tengah masalah yang terhadap, kita lihat bahwa Tuhan menyertai kita. Amin, saudaraku. Kenapa Tuhan katakan sampai 3 kali di sini? Kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 9, 3 kali Tuhan katakan, ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena Allah tahu ketika Musa meninggal, ketika Musa mati, Yosua harus memimpin bangsa ini. Dan Allah tahu Yosua masih mengingat akan keperkasaan Musa, bagaimana Musa memimpin bangsa itu, sehingga dia merasa saya tidak sanggup. Tetapi Tuhan katakan, teguhkan dan kuatkan hatimu, karena engkau yang akan memimpin bangsa ini. Tuhan katakan, jangan tawar hati. Karena apa? Aku, Allahmu, menyertai engkau. Orang yang memiliki keteguhan hati di tengah persoalan, kemana dia pergi, Tuhan menyertai hidupnya. Amin, saudaraku. Tuhan menyertai hidupnya. Dan orang yang disertai Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Apapun yang dia kerjakan, pasti berhasil. Amin. Saudara dan saya harus menetapkan hati, memiliki keteguhan hati, teguh, jangan goyah. Apapun masalah pun, apa persoalan saat ini, Tuhan katakan, teguhkan hatimu, ya. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Nah, saudaraku, saya teringat dengan Yusuf. Ya. Ketika dia dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dan ketika dia tinggal di rumah Potifar, dan di situ kita lihat bahwa firman Tuhan katakan, Kejadian 39 ayat 2, dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3 dikatakan, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Karena Yusuf, sehingga berkat ada atas segala miliknya. Baik yang di rumah maupun yang di ladang. Nah, saudara perhatikan. Orang yang disertai Tuhan, Tuhan pelihara. Ya. Tuhan menyertai Yusuf. Dan Yusuf diberkati
Ya. Dan Tuhan memberkati Potifar. Ya. Ketika dia di rumah Potifar, dia menjadi pembantu teladan. Ketika dia di penjara, dia menjadi narapidana teladan. Amin. 1 Korintus 16 berkata, berjaga-jagalah dan teguhlah dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Berjaga-jaga dan teguh dalam iman. Amin. Jadi kita lihat sini, pada pagi hari, saudaraku, ada 3 hal yang kita belajar bersama-sama. 3 kunci keberhasilan untuk kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, mentaati firman Tuhan dan melakukannya. Yang kedua, memiliki iman yang hidup, percaya kepada Tuhan sepenuh hati. Dan yang ketiga, memiliki keteguhan hati dalam menghadapi persoalan. Kiranya Roh Kudus menolong saudara dan saya untuk kita melakukan firman ini. Dan Tuhan pasti menggenapi firman-Nya. Kita dipelihara dan diberkati di hari-hari yang akan datang. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mempersiapkan perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Saudara boleh mempersiapkan anggur dan rotinya. Kalau tidak ada anggur dan roti, mungkin ada pakai air teh juga, kue kering juga, tidak apa-apa. Yang penting adalah esensinya, maknanya. Mari kita mempersiapkan perjamuan kudus dan kita menyanyikan sebuah pujian untuk mempersiapkan perjamuan kudus ini. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengar apa kata firman Tuhan.
Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh kekasih kita Tuhan Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudara, kamu percaya bahwa roti yang telah dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh kekasih kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur tubuh menyatu dengan tubuh kami. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan atau firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan pengucapan syukur dan makan lalu berkata, cawan pengucapan syukur inilah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahmu. Ambillah, minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan di atas kayu salib demi pengampunan dosa-dosa kita. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara, kamu percaya bahwa cawan pengucapan syukur atau yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah kekasih kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. Kita mengucap syukur. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih buat tubuhmu yang terpecah di kayu salib dan darahmu yang tercurah di salib. Untuk mengampuni dosa-dosa kami. Kami bersyukur Engkau melakukan semua itu untuk menebus kami. Menyelamatkan kami. Engkaulah Allah pemelihara kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pada pagi hari. Ada 3 poin penting yang kami pelajari, saudaraku. 3 kunci keberhasilan untuk kami mengalami pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, kami mentaati firman Tuhan dan melakukannya. Dan memiliki iman yang hidup, iman yang percaya kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Dan memiliki keteguhan hati dalam menghadapi persoalan apapun. Maka Tuhan akan memelihara kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan hari-hari ini ke depan. Kami tidak tahu sampai kapan pandemi COVID ini selesai, berakhir. Tapi kami percaya satu hal. Bahwa ketika Tuhan mengizinkan hal ini terjadi, Tuhan pula yang memelihara kami. Kami pegang teguh janji firman-Mu. Karena Engkau Allah yang berjanji, Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Kalau manusia berjanji, manusia boleh mengingkari, tapi Allah kami. Allah yang berjanji, dan Allah pula yang menggenapi firman-Mu atas kami. Berkati setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Serahkan semua jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Tuhan lawat pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berputus asa Tuhan penghiburan. Yang ada berbagai persoalan hidup apa Tuhan Engkau lawat mereka. Kuatkan dan teguhkan iman mereka. Segala kebutuhan hidup mereka Tuhan yang mencukupi menurut kekayaan dan kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Berkati mereka dalam usaha apa yang mereka kerjakan di masa-masa ini. Tuhan berkati dengan melimpah-limpahnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati gereja-Mu Tuhan. Di CRC juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur kami. Dan dalam nama kami berdoa. Dan sekarang kami mohon berkat-Mu atas kami. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Arahkan hati kepada Bapa yang di sorga. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera pada Allah Bapa, kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Tuhan Roh Kudus yang manis, kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini, tiap-tiap hari,
bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai tulisan di Alkitab dalam kemuliaannya. Terpujilah selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya bersama kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah ibadah online pada hari ini. Tetap bersuka cita dan tetap jaga kesehatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.